Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zihan Zeta Zulfia dari jurusan PGMI kelas 5C. Video kali ini saya buat untuk pemenuhan tugas UAS Keterampilan Berbahasa oleh dosen pengampu Bapak Dinin Ridwanuddin. Di video ini, saya menjelaskan tentang pemahaman saya selama perkuliahan mengenai 4 keterampilan berbahasa, yaitu yang pertama, menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat menulis. Mari simak video saya. Yang pertama itu ada menyimak. Pengertian dari menyimak yaitu suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, penuh pemahaman, penuh apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi. Menyimak itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama yaitu menyimak ekstensif dan yang kedua itu menyimak intensif. Nah, menyimak ekstensif sendiri yaitu merupakan sejenis kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran. Sedangkan kalau menyimak intensif yaitu merupakan proses menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan konsentrasi yang tinggi untuk menangkap, memahami, dan mengingat informasinya. Dalam menyimak itu ada 5 tahap. Yang pertama, hearing atau mendengar. Yang kedua, attention atau memperhatikan. Yang ketiga, perception atau menafsirkan. Yang keempat, itu ada evaluation atau menilai. Dan yang terakhir atau yang kelima, itu ada response atau reaction. Atau bisa disebut juga merespon atau bereaksi. Selanjutnya, pembahasan kedua, itu ada berbicara. Berbicara merupakan suatu kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan serta penyampaian pesan atau maksud seseorang kepada orang lain. Dalam berbicara terdapat aspek-aspeknya. Yang pertama yaitu ada lafal, yang kedua intonasi, yang ketiga kosakata atau kalimat, dan yang terakhir itu ada kelancaran serta mimik atau ekspresi. Nah, selanjutnya dalam berbicara itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan pertama yaitu pada bayi, tahapan kedua itu pada masa awal kanak-kanak, dan tahapan ketiga pada masa akhir kanak-kanak. Selanjutnya, pembahasan ketiga yaitu membaca. Pengertian dari membaca yaitu suatu proses pengenalan bentuk-bentuk huruf dan tata bahasa serta kemampuan memperoleh dan memahami isi ide atau gagasan, baik tersurat, tersirat, bahkan tersorot dalam suatu bacaan. Dalam membaca terdapat aspeknya juga, itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada aspek keterampilan mekanis, dan yang kedua ada aspek keterampilan pemahaman. Selanjutnya, pembahasan yang keempat atau pembahasan yang terakhir, yaitu tentang menulis. Menulis memiliki pengertian, yaitu suatu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain, dan sebagainya. Menulis memiliki beberapa tujuan, yaitu salah satunya untuk memberi informasi kepada pembaca, untuk menghibur pembaca, serta hingga dapat mengubah pandangan pembaca melalui sebuah karangan. Tujuan menulis yang utama yaitu dapat menyampaikan pesan penulis kepada pembaca, sehingga pembaca itu dapat memahami maksud dari penulis yang disampaikan dalam tulisannya. Nah, dalam menulis itu terdapat tahap-tahapnya juga yang diuraikan menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap pramenulis, yang kedua tahap penulisan, dan yang ketiga tahap perbaikan atau revisi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang telah saya ucapkan atau kekurangan dari materi-materi yang telah saya ucapkan atau yang telah saya jelaskan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.